Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Ibtisam Khairunisa dengan nomor NIM 20129292 dari jurusan PGSD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang business plan. Business plan. Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis. Nah, dalam dokumen ini harusnya mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan, dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Pembuatan dokumen ini bertujuan untuk mencantumkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan, serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Selain itu, suatu bisnis plan juga bisa dijadikan arahan tentang bagaimana suatu perusahaan mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan yang ada di masa depan. Nah, oleh sebab itu, pembuatan dokumen ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus disusun secara matang. Ada beberapa jenis business plan. Yang pertama yaitu startup. Business plan jenis business plan ini akan menjelaskan perusahaan yang hendak didirikan. Startup business plan memiliki kandungan produk atau jasa yang hendak ditawarkan pada publik, evaluasi kompetitor, evaluasi pasar, tim marketing, berbagai faktor risiko, serta sistem manajemen yang nantinya akan ditetapkan. Yang kedua yaitu strategi bisnis plan. Strategi bisnis plan adalah salah satu jenis bisnis plan yang cukup rumit dibandingkan dengan jenis bisnis plan sebelumnya. Dalam dokumen ini terdapat berbagai hal yang lebih spesifik di dalam menjelaskan tujuan atau objektif yang hendak diraih oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu operation business plan. Operation business plan adalah salah satu business plan yang dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Nah, di dalam dokumen ini tercantum perencanaan dan peraturan tentang jalannya suatu perusahaan. Lebih lanjut lagi, dalam dokumen ini juga tercantum berbagai tanggung jawab untuk setiap orang yang berkepentingan di dalam perusahaan. Yang keempat yaitu development business plan. Development business plan adalah penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Di dalam bisnis plan ini terkandung seluruh kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung jawab oleh setiap karyawan. Untuk itu, dokumen ini bisa digunakan untuk pihak internal atau pihak eksternal. Yang kelima yaitu growth business plan. Growth business plan adalah business plan yang di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar bisa mendapatkan lebih banyak modal dari investor. Nah, ada beberapa cara membuat business plan. Yang pertama yaitu melakukan lebih banyak riset sebelum membuat bisnis plan. Nah, hal pertama yang harus disiapkan adalah berbagai pertanyaan yang akan membantu dalam menentukan produk apa yang terbaik. Bisa
bertanya pada diri sendiri terkait unique selling point dari produk, sehingga produk bisa terlihat unggul di mata pelanggan. Nah, yang kedua, mencoba untuk membuat company profile business plan yang baik. Harus memiliki informasi lengkap perusahaan secara detail. Informasi ini bisa dituangkan dalam suatu company profile yang di dalamnya terdapat nama perusahaan, alamat kantor, nama direksi atau komisaris, sejarah terbentuknya perusahaan, bidang industri, dan produk yang ditawarkan pada konsumen. Yang ketiga, menentukan tujuan bisnis. Yang keempat, menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Terdapat beberapa dokumen lain yang harus kita butuhkan selain company profile untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Nah, untuk itu kita memerlukan catatan laporan keuangan, arus kas, lisensi, dan lain-lain. Berbagai dokumen tersebut akan menjadi perhatian penting bagi para investor sebelum akhirnya mereka mau menanamkan modalnya. Yang kelima yaitu menjelaskan dengan rinci barang atau jasa yang kita tawarkan. Yang keenam, membuat marketing plan. Marketing plan berguna agar bisnis mempunyai rencana pemasaran yang lebih solid. Dalam suatu marketing plan, cukup menyertakan latar belakang proyek, visi dan misi, pernyataan masalah, tujuan dan objektif yang ingin diraih, serta target konsumen. Yang ketujuh, menyesuaikan target pembacanya. Setiap jenis bisnis plan ditujukan untuk pembaca yang berbeda-beda. Terdapat yang hanya untuk keperluan internal, ada juga yang dibuat khusus untuk para investor dan pimpinan perusahaan. Nah, teman-teman, mungkin hanya sekian penjelasan saya pada materi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.